Hai galor, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan ada 4 zodiak yang akan menikah di akhir tahun ya. Menurut gambaran saya kira-kira zodiak apakah itu dan apakah salah satunya zodiak kalian, nanti kita akan lihat ya. Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu dapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru, karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 pagi maupun jam 11 siang. Jadi buat kalian belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian, pengen diramalkan secara pribadi ke saya, mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcewen. Yang pengen curhat-curhatan juga, mungkin karena punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, keuangan, ataukah kalian lagi di PHP-in sama pasangan, nggak ada kejelasan, nggak nikah-nikah, dan kalian butuh solusi, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcewen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya, dan kalau udah langsung aja saya akan mulai. Di video kali ini saya akan meramalkan ada 4 zodiak menurut gambaran saya akan menikah di akhir tahun ya. Kira-kira zodiak apakah itu dan apakah salah satunya zodiak kalian, nanti kita akan lihat ya. Dan tentunya nanti saya akan melihat 4 kartu dari sini dan akan saya artikan satu persatu apakah zodiak kalian termasuk ataukah tidak di sini ya. Kira-kira yang akan menikah di akhir tahun, karena banyak sekali yang nanya kok kapan nikah, yang jomblo-jomblo terutama ya. Kalau yang sudah menikah sih jangan berharap kalian akan nikah lagi, kalian harus menghargai pasangan kalian ya. Jadi saya acak dulu kartunya, nanti saya akan ambil kartu yang pertama. Kira-kira zodiak apakah yang akan menikah di akhir tahun ya. Saya acak dulu kartunya. Dan tanpa berlama-lama langsung aja saya mengambil kartu yang pertama. Zodiak ini akan nikah di akhir tahun bagi yang single atau jomblo ya. Di kartu yang pertama saya lihat zodiak ini memiliki sifat karakter orangnya mandiri. Orangnya nggak suka ngerepotin orang lain. Orangnya ini selalu berwibawa, tegas dalam memutuskan sesuatu. Orangnya itu selalu bisa diandalkan dalam segala hal. Jadi kalau misal dia udah punya keluarga, punya pekerjaan, dia itu nggak mau ngerepotin orang lain. Sebisa mungkin dia itu akan membantu orang lain yang ada di sekitarnya. Intinya seperti itu. Bisa diandalkan secara perekonomian, secara ketegasan, secara rumah tangga. Dia itu berjiwa pemimpin. Nah kalau saya lihat zodiak ini tuh nggak banyak ngomong, sedikit bicara tapi banyak bekerja. Dia itu nggak banyak mengumbar janji manis, yang penting kenyataannya, yang penting actionnya. Intinya seperti itu ya. Nah zodiak ini tuh mudah beradaptasi terhadap lingkungan juga dan berjiwa petualang ya. Saya lihat zodiak ini tuh akan berpotensi akan menikah di akhir tahun ya. Kira-kira zodiak apakah itu? Dan kalau saya lihat di zodiak pertama ini ada zodiak Taurus ya. Jadi kalau saya lihat Taurus ini yang udah nunggu-nunggu nikah, sabar. Kalau gambaran saya di akhir tahun kalian akan menemukan jodoh yang baik buat kalian ya. Ini ada zodiak Taurus di kartu yang pertama. Nanti saya akan lihat di kartu yang kedua kira-kira zodiak apakah itu dan apakah salah satunya zodiak kalian, nanti kita akan lihat teman-teman ya. Saya cek kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua. Kira-kira zodiak apakah yang akan menikah di akhir tahun. Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua ya. Di kartu yang kedua ini saya lihat zodiak ini memiliki sifat karakter. Yang pertama orangnya setia ya. Setia, orangnya ini kalau udah satu dia satu, dia tuh nggak mau gonta-ganti pasangan. Kalau udah ketemu satu yang tepat, dia akan serius sama orang tersebut. Orangnya gampang galau, gampang kepikiran sama sesuatu hal, terutama dalam hal asmara ya. Nah kalau saya lihat zodiak ini tuh tipe karakter orang yang suka mengekang, suka cemburuannya itu tinggi gitu ya. Misalnya punya pacar, pergi, udah diteleponin, pulang jam berapa, kamu pergi sama siapa, misalnya kayak gitu. Ya kalian tahu lah ya orang cemburuan kayak apa. Tapi kalau saya lihat, ya cemburu itu boleh asalkan tidak berlebihan. Kalau berlebihan nanti jadi sebel pasangannya ya. Kerja dicemburuin kan juga risih gitu ya. Nah saya lihat zodiak ini tuh pencemburu, pengekang. Tapi kalau saya lihat zodiak ini tuh pekerja keras banget. Dia itu kalau udah punya kerjaan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kerjaannya ya. Kalau kontrak sama perusahaan, menyelesaikan kontraknya dengan baik. Intinya seperti itu. Zodiak ini tuh orangnya setia, halus, lemah lembut, suka memberikan kejutan terhadap pasangan juga. Jadi suka memberikan kejutan, hadiah gitu ya. Tiba-tiba ketemu, datang memberikan surprise dan sebagainya. Nah zodiak ini juga sama, akan ada potensi menikah di akhir tahun. Saya lihat di sini ada zodiak Cancer teman-teman. Jadi zodiak Cancer ini berpotensi akan menikah di akhir tahun ya. Jadi yang kemarin udah nanyain kapan nikahnya, saya bilang buat yang single akhir tahun kalian siap-siap menemukan jodoh yang tepat buat kalian ya. Nah nanti saya akan lihat di kartu yang selanjutnya kira-kira zodiak apakah menikah di akhir tahun, nanti kita akan lihat ya. Tapi sebelum saya melanjutkan kartu yang selanjutnya, saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramal secara pribadi ke saya. Mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, keuangan, ataukah kalian sering di ghosting sama seseorang, nggak ada kejelasan.
pacaran putus nggak nikah, atau kalian butuh solusi, butuh temen curhat, kalian bisa langsung DM ke Instagram saya di @marcewen ya. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di kartu yang selanjutnya, zodiak apakah yang akan menikah di akhir tahun? Nanti kita akan lihat teman-teman ya. Saya acak dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang ketiga dan keempat. Kira-kira zodiak apakah yang akan menikah di akhir tahun? Langsung aja saya mau ambil kartu selanjutnya. Zodiak ini memiliki sebenarnya karakter berjiwa petualang, jelas sekali, suka mencoba hal baru, kuliner baru, tempat wisata baru. Orangnya ini kalau saya lihat mudah akrab sama orang baru juga, dan suka bersosialisasi ya. Zodiak ini tuh nggak suka dikekang, nggak suka diatur, dan suka sekali dengan kebebasan ya. Jadi kalau diatur-atur, dikekang-kekang, dia itu akan putus sama pacarnya, seperti itu. Nggak akan betah dan nggak akan bertahan lama. Zodiak ini kalau saya lihat akan luar biasa sekali, akan mendapatkan jodoh di akhir tahun. Tapi kalau saya lihat ya memang lika-likunya banyak ya, karena zodiak ini tuh berjiwa petualang. Orang yang jiwanya petualang untuk mendapatkan jodoh itu sebenarnya gampang, hanya saja pilihannya kadang-kadang yang sulit. Aduh, si A bagus, si B bagus, bingung pilih yang mana. Si A sama si B udah deket, kedatangan lagi si C, si D, si E dan sebagainya. Intinya zodiak ini tuh banyak relasinya. Nah, karena relasi itu akan mempercepat jodoh juga, seperti itu teman-teman. Dan kalau saya lihat zodiak ini juga berpotensi akan menikah di akhir tahun, dan harus bersabar ya sampai akhir tahun. Ini ada zodiak Sagittarius. Sagittarius, tenang aja, kalian yang belum ketemu jodoh di akhir tahun, saya lihat akan ada jodoh yang baik buat kamu, yang bisa membahagiakan kamu juga. Intinya kesabaran kamu akan membuahkan hasil ya. Intinya jangan pernah menyerah untuk menjalin relasi yang banyak. Udah berteman putus, udah pacaran putus, ya sudah sabar, berarti itu tandanya kalian belum jodoh gitu ya. Tapi kalau saya lihat Sagittarius di akhir tahun akan mendapatkan hal baik dalam percintaan ya. Oke, nanti saya akan lihat di kartu yang keempat, kira-kira zodiak apakah yang mendapatkan jodoh di akhir tahun. Nanti kita akan lihat teman-teman ya. Saya cek dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang keempat ya. Kira-kira zodiak apakah yang mendapatkan jodoh di akhir tahun. Langsung aja saya mau ambil kartu yang keempat. Zodiak ini memiliki sebenarnya karakter, saya bilang orangnya mudah merasa kesepian, orangnya nggak bisa sendiri, harus ada teman curhat, teman ngobrol gitu ya. Dia tuh nggak bisa sendiri, apalagi kalau pulang kantor di rumah harus diem, nggak ngapa-ngapain, wah bosen banget. Nah, zodiak ini tuh orangnya juga sama, mudah menjalin relasi ya, dan orangnya ini ambisius banget, bahkan kerja dari pagi, siang, sore, malam, ketemu pagi lagi, akan dibela-belain demi mimpinya, masa depannya, karirnya, demi rumah tangganya. Intinya seperti itu. Orangnya sangat pekerja keras dan bertanggung jawab ya. Orangnya ini gampang mengalir, kalau ketemu orang baru gampang akrab gitu ya, ketemu lingkungan baru mudah menyesuaikan diri. Bahkan kalau kerja di suatu tempat nggak betah sama kerjaannya, dia itu berusaha ngebetah-betahin. Intinya seperti itu ya, mudah beradaptasi lah terhadap lingkungannya gitu ya. Dan kalau saya lihat zodiak ini juga sama, akan mendapatkan jodoh di akhir tahun ya. Kalau saya lihat kesabaran kamu selama ini, buat yang single ya, bukan yang sudah menikah ya, buat yang single akan menemukan jodoh di akhir tahun. Ini ada zodiak Aquarius ya. Jadi kalau saya lihat Aquarius buat yang single atau single parent, kalian akan menemukan jodoh baru di akhir tahun ya. Kalau yang single parent akan menemukan jodoh baru. Kalau yang belum pernah nikah akan ketemu jodoh di akhir tahun. Intinya seperti itu ya. Itulah teman-teman gambaran saya, ada 4 zodiak menurut gambaran saya akan ketemu jodohnya di akhir tahun. Saya lihat di kartu yang pertama ada zodiak Taurus, di kartu yang kedua ada zodiak Cancer, di kartu yang ketiga ada zodiak Sagittarius, dan di kartu yang keempat ada zodiak Aquarius teman-teman ya. Tapi bukan berarti di luar 4 zodiak ini nggak ketemu jodohnya ya, tidak ya, bisa juga Scorpio akan ketemu jodoh di akhir tahun juga bisa. Tapi kalau saya lihat 4 zodiak ini terlihat lebih dominan dibandingkan zodiak yang lainnya ya. Oke teman-teman, yang kemarin penasaran udah saya ramalkan di video kali ini, dan buat kalian juga penasaran sama diri kalian, pengen diramalkan secara pribadi ke saya, mungkin kalian mau nanya ini tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kan lagi PDKT sama seseorang pengen diramalkan, langsung aja DM Instagram saya @marcewen. Yang pengen curhat-curhatan juga, mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, rumah tangga, ataukah kalian sering di ghosting sama seseorang, gak ada kejelasan, butuh kepastian dan butuh solusi, kalian bisa langsung DM ke Instagram saya @marcewen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman ya. Oke, sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru, karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 pagi maupun jam 11 siang. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Sukses terus buat kalian semuanya, dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan ya. Nama saya Marcewen, sampai jumpa di video selanjutnya.